Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Dampak kenaikan harga BBM, harga bahan pokok di Banjarmasin ikut naik. Pabrik batako di Banjarbaru dikeluhkan karena mengganggu kegiatan belajar. Lezatnya kuliner legendaris, lontong orari di Banjarmasin. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah sejak 3 September lalu kini berdampak pada kebutuhan bahan pokok, salah satunya ayam potong. Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, harga ayam potong rata-rata naik Rp5.000 per ekor. Sebelumnya ayam potong dengan berat lebih dari 1 kg dijual seharga Rp30.000 per ekor, kini jadi Rp35.000 per ekornya. Sedangkan ayam potong dengan berat lebih dari 2 kg yang semula Rp60.000, kini jadi Rp65.000 per ekor. Pedagang Erna mengatakan kenaikan harga ayam potong terjadi sejak sepekan lalu. Ini biasanya modalnya 31, biasanya modalnya 30, sekarang 35. 35 lah. Iya. Jadi jualnya 35 kosong, ayamnya aja gitu. Sebelum ada kenaikan ini berapa normalnya pimpin dijual, Bi? 30 biasanya jualnya. Dia tuh langganan berapa jadi biasanya 30. Nawar 30 ada bawa, punggi. Lo. Nah, tadi langganan mau tadi tuh 7 ekor harga 34. Nah, untuk harga ayam potong ini kan naik, Bi. Untuk penjualan sendiri ada menurun kah pengurang? Iya. Soalnya orang nawar nggak anu Pak, nggak langsung jadi gitu. Ada mau harga pasaran. Ada penurunan kah, Bi? Penurunan. Erna menambahkan kenaikan harga mengakibatkan penjualan menurun karena pembeli makin sepi. Sebelumnya ayam potong yang ia jual laku sekitar 40 ekor per hari, kini hanya 30 ekor per harinya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fuda El melaporkan. Tidak hanya ayam potong, kenaikan harga BBM juga berdampak pada komoditas bahan pokok lainnya, yakni bawang merah dan putih. Di Pasar Hanyar, harga bawang merah yang semula Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih dari Rp20.000 per kilogram jadi Rp22.000 per kilogramnya. Pedagang Anissa mengatakan kenaikan harga bawang terjadi sejak 3 hari lalu akibat ongkos pengiriman yang makin tinggi. Berarti 28 sekarang per kilonya. Sebelumnya berapa, Bu? 25. 25 lah. Kapan naik ke mulainya, Bu? Baru aja nih paling 2-3 hari. Dampak apa aja, Bu? Karena sedikit masuknya nih, terbanyak. Ini karena itu juga aja ongkosnya naik, ongkos perahnya. Ini bawang dari mana, Bu? Dari 5. 5. Nah, ada mungkin gara-gara BBM nih, Bu? Nah bisa itu gara-gara itu. Ongkosnya naik per biasa dibuatnya. Bisa 2.500 sih 3.000 itu per kilonya. Untuk penjualan sendiri, Bu, gimana, Bu? Ramai aja atau gimana, Bu? Sedang aja Pak, nggak tapi rame juga. Meski harganya naik, penjualan bawang merah dan putih masih stabil. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fuda El melaporkan.
Akibat naiknya harga bahan bakar minyak BBM, bahan pokok di kota Banjarmasin kini ikut naik. Menyikapi kenaikan harga BBM yang mulai berdampak pada bahan pokok, pemerintah Banjarmasin akan menggelar pasar murah. Pasar murah akan digelar selama 3 bulan, yakni pada Oktober hingga Desember mendatang. Perdagangan dan penunjukan Kota Banjarmasin, tentu setiap hari kami akan memantau perkembangan harga tersebut, dampaknya kepada masyarakat. Adapun usaha-usaha yang akan terus kami lakukan adalah yang pertama adalah operasi pasar, yang kedua adalah pasar murah. Operasi pasar itu kami menggandeng distributor, sedangkan pasar murah itu menggunakan dana BTT yang ada di program pemerintah pusat. Insya Allah di bulan Oktober, November, dan Desember akan dilaksanakan pasar murah. Pasar yang menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga murah tersebut akan digelar di kantor Disperindak Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Dampak kenaikan harga BBM, harga bahan pokok di Banjarmasin ikut naik. Pabrik batako di Banjarbaru dikeluhkan karena mengganggu kegiatan belajar. Lezatnya kuliner legendaris, lontong orari di Banjarmasin. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI akan memperjuangkan penurunan harga bahan bakar minyak BBM. Upaya penurunan harga BBM disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan, Rifki Nizami Karsayuda, saat berkunjung ke Kabupaten Banjar akhir pekan lalu. Rifki mengatakan subsidi BBM mencapai 500 triliun rupiah per tahun, dan saat ini tidak ada lagi APBN untuk menutupi subsidi tersebut, sehingga pemerintah mencabutnya. Menurut politisi PDIP ini, saat APBN telah stabil nanti, wakil rakyat akan memperjuangkan penurunan kembali harga BBM. Portfolio APBN kita tadi saya sudah jelaskan, mudah-mudahan kawan-kawan bisa bantu penjelasan saya. Itu memang ruang untuk subsidinya hampir tidak ada lagi. Dan karena itu kami berupaya agar kebijakan pencabutan subsidi ini kebijakan sementara. Kalau kemudian kita ambil analog semacam obat, ya ini paracetamol yang pahit untuk kemudian menyelesaikan APBN kita yang sedang sakit. Kami pastikan fungsi pengawasan kami akan terus kami jalankan. Mudah-mudahan ini tidak sampai pada bulan Desember. Keuangan kita makin membaik sehingga subsidi bisa kita masukkan. Kami minta maaf kepada rakyat kalau kemudian kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bawah pengawasan DPR ini tidak memuaskan bahkan menyakitkan rakyat. Rifki memperkirakan target kenaikan APBN dari pencabutan subsidi BBM terrealisasi pada akhir Desember 2022 mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pabrik pembuatan batako di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru yang berdiri tepat di samping Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Landasan Ulin Selatan dikeluhkan sejumlah murid.
Aktivitas di pabrik ini sering terdengar pagi hari sehingga mengganggu kegiatan belajar. Kepala SDN 1 Landasan Ulin Selatan, Suat Maji membenarkan kerap terdengar suara berisik di pabrik batako itu saat pagi hari. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola pabrik agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Teguran tentang kegiatan perusahaan tersebut. Sementara ini mereka dalam produksi, mereka setelah pembelajaran selesai gitu. Walaupun kemarin ada beberapa kali di pagi hari, namun guru-guru belum ada komplain atau orang tua belum ada komplain ke saya langsung gitu. Namun nanti dalam perjalanan ke depan kalau memang ada itu mengganggu kegiatan pembelajaran kami akan segera menindaklanjuti. Pengelola pabrik Sidki mengakui aktivitas bongkar muat batako menimbulkan suara berisik. Iya, selama ini dengan pihak sekolah selalu koordinasi. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh pihak sekolah itu bakal menjadi bahan evaluasi bagi kami semua. Jadi sama-sama kami pun tidak nggak bakal mengganggu aktivitas belajar mengajar yang ada di sekolah. Jadi kami siap dievaluasi seandainya kegiatan di sini mengganggu. Jadi nanti kita bicarakan dengan pihak sekolah bagaimana untuk kebaikan dari kedua belah pihak. Pengelola pabrik batako berjanji aktivitas bongkar muat dilakukan usai jam sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pabrik pembuatan batako di samping Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Landasan Ulin Selatan, kawasan Liang Anggang, Banjarbaru, ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Pabrik batako yang berdiri sejak bulan April 2022 tersebut dipastikan belum terdaftar di Dinas Perizinan. Selain itu, pabrik dengan nama CV Intan Beton Al-Banjari ini juga tidak mengantongi izin pengelolaan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarbaru. Ya, untuk usaha popping block yang di Jalan Jurusan Playhari itu ya, Playhari itu jadi sampai sekarang sih izin lingkungannya belum ada di kami. Nah, jadi terkait ada beberapa permasalahan mungkin di masyarakat, kami akan turun nanti ke lapangan, kami akan cek di sana, dan juga tentunya izin lingkungan ini akan kita proses kalau mereka itu memang sesuai dengan tata ruangnya. Pabrik batako tidak berizin ini akan ditinjau Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru dalam waktu dekat. DLH akan mendesak pabrik tersebut untuk mengurus perizinan dan memberi teguran agar aktivitasnya tidak lagi mengganggu kegiatan belajar. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Dampak kenaikan harga BBM, harga bahan pokok di Banjarmasin ikut naik. Pabrik batako di Banjarbaru dikeluhkan karena mengganggu kegiatan belajar. Lezatnya kuliner legendaris, lontong orari di Banjarmasin.
Memperingati Hari Bersih-Bersih Sedunia tahun 2022, pemerintah Kota Banjarmasin menaburkan ekoenzim ke sungai. Penaburan ekoenzim berlangsung di Sungai Biuku, Kecamatan Banjarmasin Utara, akhir pekan lalu. Cairannya terbuat dari hasil fermentasi limbah organik tersebut, berfungsi untuk mengurai zat-zat kimia di sungai. Penanaman pohon agar kita nanti bagaimana menghijaukan Banjarmasin ini betul-betul lebih lah untuk H2O kita, untuk oksigen kita, sehingga betul-betul masyarakat bisa rasa nyaman dan adem tinggal di Kota Banjarmasin, sehingga menjadi layak huni bagi Kota Banjarmasin. Terima kasih kepada LH, mudah-mudahan nanti tugas kita yaitu menata sampah lagi. Mudah-mudahan di skenario sudah kita berikan alternatif. Mudah-mudahan nanti kita ada pembiayaan untuk membuat tempat-tempat sampah yang lebih baik lagi. Ya, rumah-rumah sampah, ya. Rumah sampah kita desain agar sampah tidak lagi bertebaran di pinggir jalan. Dan juga kita memberikan edukasi masyarakat dengan masing-masing kewenangan lurah dan camat, mudah-mudahan juga merupakan bagian dari kewenangan untuk membersihkan lingkungan kita. Selain menaburkan ekoenzim di sungai, pemerintah Banjarmasin juga menanam pohon di bantaran sungai. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Lezatnya lontong orari, kuliner khas Banjar, yang sudah sangat tersohor sejak tahun 80-an. Makanan berkuah ini tersedia di rumah makan Lontong Orari kawasan Sungai Mesa seberang masjid, Banjarmasin Tengah. Pemilik rumah makan Rusminah menjelaskan, Lontong Orari sudah ada sejak tahun 1984. Menurutnya nama Orari dipakai karena rumah makan ini sering dijadikan tempat berkumpul para pemuda Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia atau Orari. Satu porsi lontong Orari berisi 2 lontong berbentuk segitiga pipih, kuah santan sayur nangka, lauk bumbu masak merah, dan taburan bawang goreng. Ada beberapa jenis lauk bumbu masak merah di rumah makan ini, yakni ikan haruan atau gabus, ayam, dan telur. Katanya tempat wadah perkumpulan radio amatir. Bagian orang, tapi ada cucu kuliah di Asmi kan di Kutipan tuh. Itu membawa kawalan. Dulunya kan ada di rumah sini Bang, di Simpang 4 ada sebelah kuburan warungnya. Lalu kena rame di rumah karena kawalan melayani di akhirnya pindah ke sini lagi. Pindah di rumah lagi. Salah satu pengunjung Salim mengatakan, lontong Orari adalah makanan yang paling ia sukai karena rasanya sangat lezat. Sudah sering kesini mungkin? Oh, sering. Kenapa Pak jadi menyukai lontong Orari? Oh, sangat nyaman. Rasanya gimana Pak? Wah, boleh lah. Berbeda mungkin dari tempat lain? Iya. Boleh tahu ikannya atau lauknya apa tuh Pak? Ini haruan, ini telur. Lebih gurih mungkin gitu? Iya. Kalau mengenai kuahnya gimana Pak? Wah, enak bener. Tertarik atau menyukai ini kuliner yang namanya lontong ini Pak? Iya, udah dari lama kita biasa langganan di sini. Langganan ya? Udah biasa makan di sini. Salah satu favorit. Kenapa nih jadi memilih lontong ini jadi makanan favoritnya? Yang jelas pertama dari segi rasanya sama memang sesuai dengan lidah kita khas Banua ini. Salah satu favoritnya ya lontong sayur lah kalau orang luar bilang, tapi di sini namanya lontong Orari. Rumah makan Lontong Orari buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 dini hari. Selain lontong, rumah makan ini juga menyediakan nasi kuning. Lontong dan nasi kuning di rumah makan ini harganya bervariasi, yakni mulai dari Rp20 hingga Rp27.000 per porsi, tergantung jenis lauknya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.
Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani Kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Dampak kenaikan harga BBM, harga bahan pokok di Banjarmasin ikut naik. Pabrik batako di Banjarbaru dikeluhkan karena mengganggu kegiatan belajar.
Lezatnya kuliner legendaris lontong orari di Banjarmasin. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah sejak 3 September lalu kini berdampak pada kebutuhan bahan pokok, salah satunya ayam potong. Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, harga ayam potong rata-rata naik Rp5.000 per ekor. Sebelumnya ayam potong dengan berat lebih dari 1 kg dijual seharga Rp30.000 per ekor, kini jadi Rp35.000 per ekornya. Sedangkan ayam potong dengan berat lebih dari 2 kg yang semula Rp60.000, kini jadi Rp65.000 per ekor. Pedagang Erna mengatakan kenaikan harga ayam potong terjadi sejak sepekan lalu. Ini biasanya modelnya 31, biasanya model 30, sekarang 35. 35 lah. Iya. Jadi jualnya 35 kosong, ayamnya aja. Sebelum ada kenaikan ini berapa normalnya Bi yang dijual Bi? 30 biasanya jualnya. Ya tuh langganan berapa jadi 30. Nawar 30 ada bawah, tinggi. Loh. Nah, tapi langganan mau tadi tuh 7 ekor harga 34. Nah, untuk harga ayam potong kan naik Bi. Untuk penjualan sendiri ada menurun kah pengurang? Iya. Soalnya orang nawar nggak anu Pak, nggak langsung jadi gitu. Ada mau harga pasaran. Ada penurunan kah Bi? Erna menambahkan kenaikan harga mengakibatkan penjualan menurun karena pembeli makin sepi. Sebelumnya ayam potong yang ia jual laku sekitar 40 ekor per hari, kini hanya 30 ekor per harinya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Tidak hanya ayam potong, kenaikan harga BBM juga berdampak pada komoditas bahan pokok lainnya, yakni bawang merah dan putih. Di Pasar Hanyar, harga bawang merah yang semula Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih dari Rp20.000 per kilogram jadi Rp22.000 per kilogramnya. Pedagang Anissa mengatakan kenaikan harga bawang terjadi sejak 3 hari lalu akibat ongkos pengiriman yang makin tinggi. Berarti 28 sekarang per kilonya. Sebelumnya berapa Bu? 25. 25 lah. Kapan naik ke mulainya Bu? Baru aja nih paling 2-3 hari. Dampak apa aja Bu? Karena sedikit masuknya nih, berbanyak. Ini karena itu juga aja ongkosnya naik, ongkos perahnya. Ini bawang dari mana Bu? Dari 5. Nah, ada mungkin ada gara-gara BBM nih Bu? Nah, bisa itu gara-gara itu. Ongkosnya naik per biasa dibuatnya. Bisa 2.500 ya 3.000 itu per kilonya. Untuk penjualan sendiri Bu gimana Bu? Ramai aja atau gimana Bu? Sedang aja Pak, nggak tapi ramai juga. Meski harganya naik, penjualan bawang merah dan putih masih stabil. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Akibat naiknya harga bahan bakar minyak BBM, bahan pokok di kota Banjarmasin kini ikut naik. Menyikapi kenaikan harga BBM yang mulai berdampak pada bahan pokok, pemerintah Banjarmasin akan menggelar pasar murah. Pasar murah akan digelar selama 3 bulan, yakni pada Oktober hingga Desember mendatang. Perdagangan dan Penunjang Kota Banjarmasin, tentu setiap hari kami akan memantau perkembangan harga tersebut, dampaknya kepada masyarakat. Adapun usaha-usaha yang akan terus kami lakukan adalah itu yang pertama adalah operasi pasar,
Yang kedua adalah pasar murah. Operasi pasar itu kami menggandeng distributor, sedangkan pasar murah itu menggunakan dana BTT yang ada di program pemerintah pusat. Insya Allah di bulan Oktober, November, dan Desember akan dilaksanakan pasar murah. Pasar yang menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga murah tersebut akan digelar di kantor Disperindak Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.